Shalom, ada sukacita, amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seri khotbah dengan tema zaman Nuh dan zaman sekarang. Saat ini kita masuk ke bagian ketujuh dengan subtema masuklah ke dalam bahtera. Masuklah ke dalam bahtera. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 39. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Banyak orang Kristen menganggap sepele tentang air bah ini. Sesungguhnya cerita tentang air bah ini dan bahtera Nuh merupakan hal yang sangat serius dan sangat menyedihkan. Cerita tentang air bah ini merupakan materi bagi orang dewasa. Artinya, cerita ini hanya bisa dimengerti oleh pikiran dewasa dan terlalu sulit untuk dipahami oleh pikiran anak-anak. Sekarang saat ini, saya ingin kita fokus untuk memikirkan tentang bahtera. Ya, bahtera. Saudara, bahtera Nuh itu bukanlah sebuah perahu. Dalam bahasa Ibrani, kata bahtera diterjemahkan dengan tebah, yang artinya kotak atau peti, yaitu sebuah kotak yang ditutupi oleh bubungan yang berwarna hitam. Jadi bahtera Nuh adalah sebuah kotak besar yang dicat hitam. Kotak besar ini tidak dibuat untuk berlayar, tetapi hanya bertujuan agar kotak besar ini tetap bisa mengapung. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita dapat belajar banyak tentang kebenaran Alkitab dengan mempelajari bahtera Nuh ini. Pertama, bahtera Nuh berbicara tentang memperoleh keselamatan. Bahtera Nuh berbicara tentang memperoleh keselamatan. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 20b. 1 Petrus 3 ayat 20b. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat ini memberi kita dua pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pertama, Allah sabar untuk menanti. Allah sabar untuk menanti. Ia dengan sabar menanti ketika Nuh membangun bahtera sebelum ia menjatuhkan hukuman kepada bumi. Nuh membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 100 tahun, untuk ia membangun bahtera. Dan selama waktu itu, Nuh terus berkhotbah kepada orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari ada orang-orang yang datang untuk melihat ketika bahtera itu dibuat. Dan Nuh berkhotbah kepada mereka tentang air bah yang akan datang. Nuh berkata kepada orang-orang itu bahwa mereka membutuhkan bahtera untuk dapat diselamatkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau percaya. Hanya keluarga Nuh yang menaruh perhatian terhadap khotbahnya. Tetapi sekalipun orang-orang pada saat itu bersikap demikian, Allah tetap menanti dengan sabar sebelum ia menjatuhkan penghukuman kepada dunia. Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, pada hari-hari ini kebanyakan orang tidak tertarik kepada berita keselamatan.
persis sama dengan orang-orang di zaman Nuh. Hal yang kedua dari pelajaran 1 Petrus 3 ayat 20b itu hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Saudara, Yesus memberitahu kita bahwa air zaman ini sangat mirip dengan zaman Nuh, di mana hanya sedikit orang yang akan diselamatkan. Dan ini berarti hanya sedikit orang yang benar-benar diselamatkan pada zaman sekarang ini. Dengarkan baik-baik. Hanya sedikit orang yang benar-benar diselamatkan. Mengapa hanya sedikit? Dengarkan baik-baik penjelasan saya ini. Apa artinya diselamatkan? Diselamatkan berarti kita diselamatkan atau bebas dari penghukuman. Sekalipun di akhir zaman ini dunia tidak akan kembali dimusnahkan oleh air bah, tetapi dunia akan tetap dimusnahkan oleh air penghukuman. Dan hanya sedikit yang bebas dari penghukuman yang akan datang ini. Sama seperti di zaman Nuh, hanya sedikit yang diselamatkan. Hanya 8 orang saja. Jadi saudara, pastikanlah bahwa Anda adalah salah satu yang diselamatkan ketika Allah mengadili dunia ini. Sekali lagi ingat, bahwa Bahtera berbicara tentang keselamatan. Jadi setiap orang yang berada di dalam Bahtera, maka ia akan diselamatkan. Tetapi setiap orang yang tidak berada di dalam Bahtera, ia akan terhilang dan binasa untuk selama-lamanya. Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara, Bahtera itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Alkitab menjelaskan hanya satu jalan bagi orang-orang untuk diselamatkan. Mereka harus masuk ke dalam Bahtera. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan untuk memperoleh keselamatan. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan, dan itu hanya melalui Yesus Kristus anak Allah. Manusia dengan yakin berpikir bahwa ada banyak jalan untuk beroleh selamat pada zaman Nuh. Tetapi mereka salah. Hanya ada satu jalan untuk beroleh selamat. Dan itu hanya bisa diperoleh melalui Bahtera. Ini adalah iman Kristiani, saudara. Dan ini adalah berita tentang kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 16. Kejadian 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Buatlah atap pada Bahtera itu dan selesaikanlah Bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Saudara, Allah berkata, pasanglah pintunya pada lambungnya. Perhatikan, hanya ada satu pintu pada Bahtera itu. Dan Alkitab telah mencatat. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika Anda ingin diselamatkan, poin pertama ini menekankan
Berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 tadi, bahwa satu-satunya pintu keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Anda harus masuk ke dalam pintu keselamatan melalui Yesus Kristus. Seperti halnya hanya ada satu pintu untuk masuk ke dalam bahtera. Dan mereka harus masuk melalui pintu itu, atau mereka binasa dalam penghukuman. Demikian juga Alkitab dengan jelas mengatakan, Anda harus datang ke dalam keselamatan melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Atau Anda akan binasa. Ya, sekali lagi, poin ini menegaskan bahtera berbicara mengenai keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Hal yang kedua, bahtera berbicara tentang rasa takut yang baik. Bahtera berbicara tentang rasa takut yang baik. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris kalimatnya lebih jelas. Nuh sangat takut ketika dia mempersiapkan bahtera. Dan ketakutan itu menggerakkan dia untuk membangun bahtera itu dengan hati-hati. Nuh sangat takut untuk membuat kesalahan yang nantinya akan berakibat pada dirinya dan kepada orang-orang yang dicintainya menjadi tidak selamat. Bayangan tentang penghukuman atas dosa yang mengerikan dan keinginannya untuk selamat, itulah yang terus membebani pikiran Nuh setiap malam. Setiap pagi dia bangun dan digerakkan oleh rasa takut itu. Ia kembali melanjutkan untuk menyelesaikan bahtera itu. Karena Nuh tahu, bahtera adalah berita tentang penghukuman yang akan datang. Dan ia bertanggung jawab untuk memastikan keluarganya diselamatkan. Alkitab berkata, mari kita baca Kejadian 3 ayat 10, Kejadian 5 ayat 12, Kejadian 18 ayat 15, Keluaran 3 ayat 6, 2 Samuel 6 ayat 9, dan 2 Korintus 5 ayat 11. Kejadian 3 ayat 10, demikian firman Tuhan mengenai Adam. Demikian firman Tuhan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 15 ayat 12 mengenai Abraham, demikian firman Tuhan. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kejadian 18 ayat 15 mengenai Sarah, demikian firman Tuhan. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Keluaran 3 ayat 6 mengenai Musa. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. 2 Samuel 6 ayat 9 mengenai Daud. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku? Dan 2 Korintus 5 ayat 11 mengenai Paulus. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa Adam takut, bahwa Abraham diliputi gelap gulita yang mengerikan. Sarah, Musa, Daud, mereka sangat takut menghadapi kehadiran Tuhan.
Demikian juga Paulus berbicara tentang takut akan Tuhan. Dalam lagunya yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace, John Newton menulis, melalui anugerah mengajar hatiku untuk takut, dan oleh anugerah rasa takutku hilang. Jadi saudara, orang yang tidak takut, yang tidak memiliki rasa takut, dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ia tidak akan pernah masuk ke dalam Yesus Kristus, yaitu bahtera keselamatan kita. Sama seperti orang-orang pada zaman Nuh, yang tidak masuk ke dalam bahtera. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki rasa takut. Sementara Nuh, ia bersama keluarganya masuk ke dalam bahtera, karena mereka memiliki rasa takut. Pertanyaannya saat ini, apakah Anda memiliki rasa takut terhadap penghukuman yang akan datang, yaitu binasa dalam neraka selama-lamanya? Apakah Anda memiliki rasa takut kepada Allah? Ingat, bahtera berbicara tentang rasa takut yang baik. Hal yang ketiga yang terakhir, bahtera berbicara tentang penghukuman. Bahtera berbicara tentang penghukuman. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Bagian Alkitab ini memberitahu kita bahwa orang-orang Kristen pada zaman sekarang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, mereka sangat mengabaikan tentang berita malapetaka yang terjadi ketika dunia diliputi oleh air bah pada zaman Nuh, di mana semua orang mati binasa, hanya 8 orang yang diselamatkan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, sama seperti dunia dimusnahkan oleh air pada zaman Nuh, dunia sekarang ini juga akan dihancurkan oleh api pada hari penghakiman Allah di masa yang akan datang. Perhatikan saudara, manusia pada zaman Nuh hidup berpergian. Mereka menghidupi kehidupan dengan pemikiran bahwa tidak akan ada penghakiman yang akan menimpa mereka. Dan Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Hari-hari ini orang-orang Kristen yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan iman, mereka menjalani hidup dengan pikiran bahwa penghakiman tidak akan pernah datang. Sekali lagi, jika kamu tidak ada dalam bahtera keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus, Anda tidak akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri terhadap penghukuman yang akan datang. Jadi, mari saudaraku, Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan tunda-tunda lagi. Datanglah kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Anda akan masuk ke dalam bahtera keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini mengubah hidup kami untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mengasihi-Mu Yesus lebih sungguh-sungguh lagi, melayani-Mu lebih sungguh lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Kau sudah memberkati jemaat-Mu, memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kembali kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama Yesus kami tampil sebagai pemenang-pemenang sejati. Terima kasih Bapak. Kami juga kembali berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan, buat kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi dalam nama Yesus, sehingga semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami percaya bangsa kami Indonesia akan kembali mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.